Jemaat dipersilakan berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Ibadah hari ini kami awali di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Inilah setiap kami Tuhan, datang di hadapan-Mu dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang bahkan rela memberikan nyawa-Mu pada kami. Karena itu curahkanlah kasih-Mu sekali lagi saat ini. Beranugerahlah sekali lagi Tuhan pada kami. Layakkan kami Tuhan untuk hari ini, saat ini, boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan diubahkan oleh karenanya. Bertahtalah di tempat ini Tuhan, bertahtalah dalam hati dan pikiran kami, sebab ini kami, anak-anak-Mu yang siap bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kita sembah, kita bersyukur masuk ke hadiratnya. Sebab dia satu-satunya Raja yang bangkit dari kematian. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku
Allah yang bisa bangkit menang atas kematian. Mari saat ini saudara, dimanapun kita berada, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sekali lagi bahwa Dia satu-satunya Tuhan, Dia satu-satunya Raja, melalui iman yang akan kita ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara, saat ini kita bersatu hati, kita mau menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, setiap pujian, setiap penyembahan, pengakuan yang telah kami ikrarkan ya Tuhan, itu adalah benar Tuhan. Bukan satu kata-kata yang mati, tapi sungguh Tuhan kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mati dan bangkit Tuhan bagi setiap kami. Engkau Allah yang telah mengalahkan kematian dan mengalahkan dosa. Sungguh Tuhan kami bersyukur atas karya salib-Mu, karya salib yang begitu mulia, yang tidak hanya menyelamatkan kami Tuhan dari lumpur dosa, tapi memampukan kami untuk hidup dalam Injil, untuk hidup bagi Engkau, melayani Engkau dan berbuah bagi Engkau. Sungguh Tuhan kami sungguh rindu karya keselamatan Tuhan ini bukan menjadi cerita yang hanya kami dengar, bukan hanya menjadi kisah yang kami dengar dari tahun ke tahun ya Tuhan. Tapi karya salib Tuhan ini benar-benar kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah karya itu yang mengubahkan Tuhan hidup kami hari demi hari jadi semakin serupa dengan Kristus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk anugerah iman yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Iman itu Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang mampukan kami berjalan dalam segala lembah kekelaman, dalam segala permasalahan. Khususnya Tuhan di tengah kondisi dunia yang begitu kacau saat ini, tengah begitu banyak permasalahan, di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan. Ketika begitu banyak ketidakpastian dalam dunia ini, kami bersyukur anugerah iman itu yang menjadi pegangan kami, yang menjadi pedoman kami. Anugerah iman itu yang menuntun setiap kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau dalam segala kondisi. Kami saat ini Tuhan juga bersatu hati. Kami mengingat pandemi virus corona yang menyerang setiap belahan dunia ya Tuhan. Tidak ada yang terlewat. Tuhan, dalam pemikiran manusia kami bertanya-tanya, mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kami tidak mengerti ya Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi kami percaya ini menjadi satu kesempatan Tuhan bagi kami untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak satu pun jalan Tuhan adalah jalan yang mendatangkan kecelakaan Tuhan. Tapi kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pada akhirnya boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi, setiap keluarga, setiap negara Tuhan yang terdampak. Tuhan, kami melihat begitu banyaknya kerugian, begitu banyaknya musibah, begitu banyaknya kesedihan Tuhan yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Kami berdoa bagi setiap mereka yang terdampak ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, memohon belas kasihan Tuhan untuk dapat memberikan satu pemulihan pada setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyadari Tuhan di tengah pandemik ini, kami menyadari kami tidak berarti,
Kami hanyalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah ya Tuhan. Kami tidak berdaya di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu besar. Saat ini Tuhan, biarlah Kami menghilangkan setiap kesombongan, setiap egois dalam diri kami. Tapi kami boleh berserah kepada tangan Tuhan, pada pribadi Tuhan yang besar itu, yang begitu berkuasa dan mulia. Kamu mempercayakan Tuhan hidup kami dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa. Kami sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Injil Tuhan, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, tidak hanya berdiam diri Tuhan di tengah pandemik ini, tapi kamu boleh melangkah, kamu boleh mengambil tindakan nyata ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kepada setiap kami hikmat, pada setiap kami pengertian Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan Tuhan dalam pandemik ini. Mungkin kami merasa kami tidak mampu, kami merasa kami begitu terbatas, tapi kami percaya Tuhan, ada yang dapat kami berikan bagi Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan, Tuhan arahkan setiap kami dan kami mau berjalan dalam jalan Tuhan. Apakah kami dapat melayani Tuhan? Kami dapat memberikan melalui daya kami dapat melangkah ke sana, keluar sana, memberitakan Injil Tuhan di tengah kondisi seperti ini, menguatkan orang-orang di sana. Atau kami juga dapat membantu Tuhan dalam dana, ketika kami boleh memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan titipkan kepada setiap kami untuk meringankan beban orang-orang di luar sana ya Tuhan. Atau kami juga dapat selalu mendukung dalam doa. Biarlah Tuhan, kami dapat berdoa bagi setiap orang-orang di sana, agar mereka bukan hanya dilepaskan dari pandemik ini secara fisik Tuhan, tapi mereka boleh menerima Kristus, mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang begitu besar, siapa begitu baik dalam hidup mereka. Sungguh Tuhan, kami rindu, kami bahas setiap pokok doa kami dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu tidak ada rencana Tuhan yang terlewat, dan setiap rencana Tuhan adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berbicaralah saat ini Tuhan. Berbicaralah pada kami melalui firman-Mu. Sebab kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Speak, oh Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our beings of faith. Speak, oh Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami. Teach us, Lord, full obedience
kami siap, kami rindu mendengarkan firman, dan kami rindu diubahkan oleh karenanya. Katakan bersama. Spirit, oh Lord, and renew our minds. Help us grasp the heart of your plans for us. Truth unchanged from the dawn of time, that will echo down to eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan di surga, terima kasih karena kami sudah disegarkan melalui puji-pujian, suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan jaminan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Kami ingin menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Engkau menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat atau saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur karena minggu seperti ini adalah minggu Easter ya, atau minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan satu event yang sangat penting buat kita sebagai orang percaya untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mari saudara kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kami ambil dari 1 Korintus pasal 15. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai dari ayat 55 hingga ayat yang ke-58, berbunyi demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Kalau firman Tuhan itu hanya direnungkan dan tidak diyakini dan dihidupi, firman itu menjadi sia-sia. Ya saudara, biarlah hari ini kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar event memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh meyakini, menghidupi, ya, khususnya pada saat-saat seperti ini kita membutuhkan iman tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit untuk kita. Amin, saudara. Nah, saudara, saya pernah membaca ya, influenza atau sakit flu itu pernah mematikan sekitar 50 juta manusia di seluruh dunia. Oh saudara, mengagetkan ya. 50 juta manusia sakit flu atau influenza yang mematikan. Nah, rupanya itu pada saat Perang Dunia Pertama tahun 1918 saudara. Nah, waktu itu ya peperangan ya, karena senjata kimia yang sangat hebat, lalu ada virus seperti ini dan tidak ada vaksinnya.
dan tidak ada obatnya. Makanya begitu banyak orang mati pada waktu itu, saudara. Tapi kalau sekarang, saudara, jarang sekali kita melihat ada orang yang sakit flu lalu meninggal ya. Gampang kita bisa beli Flucol ya, bisa beli Neozet begitu ya, karena sudah menemukan vaksinnya atau obatnya untuk menyembuhkan flu. Nah, saudara, sebetulnya ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan ya, penyakit kanker, penyakit HIV, termasuk COVID-19. Cuma belum menemukan vaksinnya, belum menemukan obat penawarnya untuk menyembuhkan ini. Saudara, itu di luar kemampuan kita. Hanya Tuhan yang tahu ya, obat atau vaksin semacam apa yang bisa menyembuhkan sakit kanker, HIV, atau COVID-19. Karena itu manusia tidak boleh sombong ya, manusia tidak boleh mengandalkan kekuatannya diri sendiri, tapi dia harus percaya sepenuhnya kepada Allah yang bisa memberikan hikmat bijaksana kepada manusia supaya manusia bisa mengatasi segala persoalan ya, juga tentang kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan, menaklukkan kematian. Apakah kematian ada penawarnya? Saudara, kalau kematian tidak ada penawarnya, berarti hidup kita adalah sia-sia. Betapapun Anda kaya, betapapun Anda sukses, betapapun Anda ganteng dan cantik, gak ada artinya, saudara. Kenapa? Karena semua orang akan mengalami kematian. Apakah setelah kematian lalu tidak ada kehidupan lagi? Ada sebagian orang percaya seperti itu, saudara. Tapi kita tidak percaya seperti itu. Kita percaya bahwa setelah kematian ada satu kehidupan. Karena itu, saudara, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat bermakna sekali bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kematian itu menjadi momok bagi manusia, ya. Jadi kalau tidak ada penawar, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita yang akan datang? Tapi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa kematian rupanya ada penawarnya. Yaitu kematian Tuhan Yesus justru menjadi penawar kita, saudara. Ya, hari ini kita belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai penawar maut atau kematian pada hari ini. Nah, saudara, ada satu kalimat yang dikatakan oleh Martin Luther sebagai bapak reformator ya. Setiap kalimat yang dikatakan itu penting karena bermakna teologis, saudara. Kalau kata itu isinya seperti ini. Kematian mengalahkan kematian mendatangkan kehidupan. Kata Martin Luther, ya. Kematian mengalahkan kematian mendatangkan kehidupan. Jadi kematian itu harus dilawan dengan kematian, saudara. Wah, kematian siapa yang bisa dilawan? Kematian seperti apa yang bisa mengalahkan kematian? Bukankah kita melihat banyak manusia yang mati di dalam dunia ini? Tapi kematian siapa yang punya khasiat untuk mengalahkan kematian itu, saudara? Kita harus bertanya dulu. Kematian itu berasal dari mana, saudara? Kenapa semua orang bisa mati? Anak kecil, anak remaja, pemuda seperti saudara, orang tua juga bisa mati. Orang kaya, orang miskin, kulit putih, kulit hitam, siapapun juga di dalam dunia ini akan mengalami kematian. Enggak ada seorang pun yang tidak mati. Itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa manusia bisa mati? Saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, ya, sebab upah dosa itu maut. Jadi kematian adalah upah dari dosa. Karena manusia berbuat dosa, maka karena berbuat dosa, maka kematian itu adalah upahnya. Siapa yang mendatangkan hukuman dosa itu? Dan finaltinya adalah kematian, yaitu Allah itu sendiri. Berarti, saudara, hukuman mati itu berasal dari Allah. Setiap orang yang harus menaklukkan kematian, dia harus membayar hutang dosa kepada Allah.
Nah, saudara, ini adalah satu pengajaran yang sangat penting buat kita sekalian, ya, untuk melihat bagaimana pengajaran firman Tuhan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar upah dosa itu. Hanya ada satu, seperti yang difirmankan dalam firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 10 berkata demikian, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Jadi Yesus itu mati di atas kayu salib bukan karena dosa dirinya, tapi karena dosa saudara dan saya. Maka Yesus mati di atas kayu salib mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak hidup di bawah murka Allah. Nah, saudara, sebab itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 bahwa hutang dosa itu sudah lunas dibayar. Jadi kita ini sudah mengalami satu penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Betapa pentingnya berita tentang kematian Tuhan Yesus buat kita semua. Karena dia membayar hutang dosa buat kita. Supaya setiap orang yang percaya di dalam namanya boleh mengalami kebebasan dan tidak belenggu lagi di dalam dosa dan tidak mengalami maut lagi. Nah, seperti ayat yang kita baca tadi dikatakan, ya, ini adalah pertanyaan, ya, pertanyaan yang menantang sebetulnya, ya. Yang semacam kalau bahasa kasarnya mengejek kepada maut begitu, ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya di mana kekuatan dari maut? Di manakah sengat kematian yang menakutkan itu? Sudah tidak ada, sudah sirna, sudah hilang, sudah ditaklukkan Yesus Kristus ketika dia mati dan bangkit untuk kita semua. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai tanda kemenangan buat kita. Saudara, bukankah itu menjadi satu sukacita bagi kita pada saat kita beribadah, ya, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dengan pujian-pujian yang mengatakan bahwa Allah telah mengalahkan, menaklukkan kematian, dan dialah yang telah membangkitkan atau memberikan kehidupan pada kita. Itulah pengharapan kita, jaminan kita, saudara. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu juga membawa satu transformasi hidup buat kita. Jadi kematiannya bukan hanya menebus segala dosa kita, menanggung segala dosa kita, dan menghapus segala murka Allah. Tetapi kebangkitannya juga sebagai tanda ada satu peralihan hidup yang kekal yang diberikan Allah pada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan peralihan hidup, ya, dari mati menjadi hidup, saudara. Jadi kebangkitannya itu membawa kemenangan. Kan di sini dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus kita diberikan kemenangan karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Emangnya gampang, saudara, orang bangkit dari kematian? Ya, sekarang ada beberapa, ya, hamba Tuhan yang berkhotbah mencoba membangkitkan orang mati, ya. Mungkin Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang pernah menerima kiriman WA, entah itu dari luar, ya, di Afrika, bahkan di Indonesia pun juga ada hamba Tuhan, pendeta yang mencoba membangkitkan orang mati. Itu bukan ranah kita, saudara. Itu bagian Tuhan. Yesus membuktikan bahwa dia mempunyai kuasa kebangkitan. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus mengatakan,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah ada hamba Tuhan yang mengatakan, aku adalah kebangkitan hidup? Ya tidak kan. Yang punya otoritas penuhnya, mutlak, yang bisa membangkitkan orang mati adalah Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, aku adalah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu sebelum dia membangkitkan Lazarus. Nah ini penting sekali saudara. Kalau Yesus sesudah membangkitkan Lazarus dari kematian, lalu dia bangga, lalu cerita ya pada banyak orang dengan ayat ini. Ya masuk akal gitu karena dia sudah membangkitkan orang mati. Tapi sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus sudah mengklaim bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah itu yang menandakan bahwa perkataan Tuhan Yesus iya dan amin tidak pernah berubah dan pasti terjadi. Saudara, selama ini apa yang saudara yakini? Apa yang saudara percayai? Apakah saudara hanya memeluk agama, percaya agama, ya, atau menjadi orang Kristen itu sudah cukup? Kalau saudara belum mengalami kebangkitan dari Tuhan Yesus, kita belum mengalami pembaharuan hidup yang sebenarnya. Saudara, Yesus juga pernah membangkitkan anak muda, ya, dari janda di Nain, saudara. Oh rupanya anak muda ini bisa mati juga saudara, bisa meninggal juga ya. Kadang anak-anak muda berpikir, oh kematian saya masih lama. Kematian itu tidak memandang bulu siapa saudara dan berapa umur saudara. Saudara, seringkali saya menerima berita yang turut berduka dengan orang tuanya. Ada beberapa orang tua yang berduka menerima berita anaknya itu di luar negeri sekolah, begitu ya. Baru tamat sekolah saudara, barusan selesai wisuda, begitu ya. Tahu-tahu mendengar anaknya ada kecelakaan lalu meninggal. Ada banyak kejadian-kejadian seperti ini saudara. Orang tua berharap anaknya sudah selesai studi, bisa kembali, bisa menjadi kebanggaan orang tua. Tapi siapa tahu usia yang begitu muda sudah mencapai sukses belajar di luar negeri, akhirnya meninggal. Setiap orang bisa meninggal kapan dan di mana saja. Karena itu saudara, kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa yang akan menjamin hidup kita. Tatkala kita dipanggil Tuhan, kita sudah mempunyai tempat yang kekal di sana. Nah saudara, di dalam kitab Injil, ketika Yesus bangkit, itu satu peristiwa yang sangat penting sekali ya untuk menunjukkan ya kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa satu pengharapan dan kemenangan bagi semua pengikutnya termasuk saudara dan saya. Nah, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas atau Injil sinoptis begitu ya, mereka mencatat tentang kesaksian malaikat ya. Berbicara kepada murid-murid yang datang menjenguk kuburan Tuhan Yesus. Nah saudara, betapa ironisnya ya, sebagai murid-murid yang sudah sering mendengar apa yang Yesus khotbahkan, yang Yesus katakan kepada mereka. Tapi mereka tidak menyimak dengan baik. Yesus sudah berkata bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Tapi tidak seorang pun yang menaruh di dalam hatinya dan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu mereka menjenguk, kuburan itu menjadi kosong dan ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang mengatakan, guru telah dicuri. Waduh, saudara. Begitulah iman mereka yang tidak jelas. Apakah begitu juga iman saudara? Maka datang malaikat. Maka ketakutanlah mereka. Nah saudara, beberapa kalimat yang dicatat di dalam Injil sinoptis itu hampir sama ya.
namanya Injil sinoptis begitu ya. Jadi ungkapannya hampir sama. Nah, misalnya Matius pasal 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Lalu Markus 16 ayat 6. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lukas pasal 26 ayat 4. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 kali malaikat dicatat di dalam kitab Injil untuk membuktikan bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus itu iya dan amin dan sungguh-sungguh terjadi. Tapi anehnya saudara, saya membaca di Matius pasal 28. Itu terjadi rekayasa, ya, berita bohong atau hoax. Rupanya saudara, ya, pada zaman itu sudah ada penyebaran berita hoax, bukan sekarang saja saudara, ya. Nah, apa yang dikatakan orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama di Matius pasal 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, saudara, mereka lagi rekayasa ini, lagi bikin berita hoax ya. Jadi bukan zaman sekarang tuh yang pintar bikin hoax. Yang bikin berita hoax itu pemimpin agama. Bayangkan. Mereka minta serdadu-serdadu mengatakan ya, menyebarkan atau memviralkan begitu ya. Yesus itu tidak ada di kuburan karena sudah dicuri oleh murid-muridnya. Oh, saudara. Betapa penipuan yang besar yang terjadi pada waktu itu. Tapi kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Malaikat dari surga itu yang kita yakini. Bukan dari manusia. Manusia mencari kepentingan. Manusia tidak mengerti tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apakah yang kita yakini pada hari ini? Kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya menjadi berita yang viral buat kita. Menjadi keyakinan kita, pengharapan kita. Karena hidup kita bukan hanya untuk sesaat ini, tetapi juga akan yang akan datang. Saudara, seringkali pada waktu kita memimpin kebaktian duka, ya, menguburkan orang-orang mati, ya, paling banyak pertanyaan itu, Pak, apakah orang-orang yang dikremasi itu bisa dibangkitkan? Pasti ditanya begitu. Kalau dikubur kan masih ada tulangnya, nanti waktu kebangkitan dia bisa bangkit karena ada tulangnya. Ya, kalau masih segar ada tulangnya. Kalau sudah ratusan tahun mana ada tulangnya, sudah enggak ada. Kalau jatuh dari pesawat yang meledak, enggak ada tulangnya. Lalu korbannya jatuh ke laut dimakan sama ikan hiu, enggak ada tulangnya lagi, saudara, masuk perut sudah hancur, enggak ada badannya, enggak ada tubuhnya. Apakah itu enggak bisa dibangkitkan? Lalu kremasi, tinggal abu, enggak bisa dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan Yesus sempurna adanya. Bentuk apapun juga kematian itu. Dikubur, dikremasi, Yesus tetap bisa membangkitkan orang mati. Yesus tidak pernah mengatakan, maaf ya, kalau yang kremasi saya nggak bisa, karena nggak ada tulangnya, kepalanya nggak ada. Kalau yang ini saya bisa. Itu berarti kebangkitan Tuhan Yesus kuasanya tidak sempurna. Tapi kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sempurna 100%. Amin saudara. Mari saudara kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit untuk memberikan pengharapan bagi kita semua. Kiranya Tuhan yang menolong kita, memberikan pengertian yang luar biasa. Nah saudara, sebelum mengakhiri, saya akan membacakan satu bagian dari Filipi. Ya, Filipi pasal yang
3. Ya, saya suka membaca bagian ini ya, ketika berita duka yang kami sampaikan untuk menghibur keluarga-keluarga yang berduka. Demikian firman Tuhan mengatakan Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang akan mengubah tubuh kita ya menurut kuasanya dan memiliki tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Kiranya Tuhan menolong kita, setiap kita telah mengalami penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus untuk kita. Nah saudara, sebagai implikasi firman Tuhan hari ini, saya ingin katakan bahwa agama bukan solusi kematian dan kebangkitan. Agama itu tidak bisa memberikan solusi tentang kematian maupun juga membangkitkan kita. Kebaikan bukan syarat, tapi tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan. Hanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus satu-satunya penawar maut yang membawa peralihan hidup yang kekal buat kita. Amin saudara. Karena Dia telah bangkit untuk kita dan kita mempunyai pengharapan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Yesus Kristus penawar kematian yang telah bangkit untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa setiap orang akan mengalami kematian dan sangat maut yang telah menanti kita. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu yang telah menjadi penawar kematian. Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita itu yang telah memberikan peralihan hidup yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Yakinkan iman saudara kepadanya. Nah, hari ini jaminan pasti keselamatan dan pengharapan akan datang akan bersama saudara. Ya Tuhan, di dalam surga kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam suasana kebaktian, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, firman-Mu sekali lagi dipaparkan supaya kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk kami. Tidak ada kematian, tidak ada kegelapan lagi, yang ada adalah kemenangan. Seperti firman mengatakan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terima kasih Tuhan untuk semua berkat pertolongan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk kasih yang begitu besar dan pengorbanan yang begitu mahal, apa yang bisa kita lakukan untuk membalasnya? Bukankah seluruh hidup kita sekalipun, saudara, tidak bisa benar-benar membalas apa yang telah Dia lakukan bagi kita? Karena itu mari lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk kemuliaan-Nya.
Mari saudara kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita, melalui pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, akan senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kalau kita diizinkan untuk boleh tetap mengikuti ibadah secara online. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama sehubungan dengan ibadah kita secara online ini. Yang pertama, mengingatkan kepada setiap kita sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah menebus kita dan mempersembahkan dirinya, maka kita juga perlu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang ada di layar berikut ini. Kita bisa memberikannya melalui transfer rekening BCA atau melalui QR Code yang ada di layar di sebelah saya ini. Pengumuman yang berikutnya adalah gereja melalui Komisi Remaja Pemuda memfasilitasi kita untuk boleh mempersembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya tenaga medis. Kita mau menyumbangkan APD kepada mereka-mereka yang berjuang di garda terdepan penyakit COVID-19 ini. Dengan cara bagaimana? Kita bisa membeli merchandise yang sudah disediakan. Hasil daripada keuntungan merchandise itu akan digunakan sepenuhnya untuk memberikan sumbangan dan dibelikan APD atau alat pelindung diri yang kemudian diberikan untuk tenaga-tenaga medis. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang nanti juga akan disediakan. Demikian pengumuman kita pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.